Rasulullah mengatakan isbal itu sendiri sudah termasuk kesombongan. Maka dari itu ikhwatul Islam saudaraku yang saya hormati, bahwa isbal baik sombong maupun tidak sombong tetap hukumnya haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lingkar Sabda. Umat Islam Indonesia telah dihebohkan oleh fatwa salah satu dai Wahabi Salafi yang menjelaskan tentang hukum celana cingkrang bagi umat Islam Indonesia. Dalam tayangan yang telah viral itu, Ustadz Yahya Badrus Salam Al-Wahabi menyatakan bahwa umat Islam Indonesia haruslah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam segala aktivitasnya, termasuk dalam menggunakan pakaian, karena hal itu termasuk kategori pokok. Menurut dai Wahabi Salafi yang pernah mengeluarkan hukum kotoran kucing tidak najis itu, cingkrang, tidak isbal dalam menggunakan pakaian adalah keharusan bagi setiap umat Islam Indonesia, karena hal itu adalah perilaku yang sangat sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW. Dalam penegasan sang dai Wahabi itu, isbal adalah bentuk kesombongan yang nyata dan wajib hukumnya ditinggalkan. Karena menurutnya, muslimin yang sengaja mengakukan isbal, tidak cingkrang dalam berpakaian, maka ia diancam masuk neraka. Oleh karenanya, secara tidak langsung sang dai Wahabi Yahya Badrus Salam Al-Wahabi telah mengeluarkan fatwa hukum haramnya isbal hanya dengan zahirnya hadis Nabi Muhammad SAW, tanpa mempertimbangkan pendapat para ulama beserta disiplin ilmu lainnya. Maka atas kesalahan fatwa dai petinggi Wahabi Salafi itu perlu kiranya diluruskan dengan pendapat ulama ternama yang kealimannya sudah diakui oleh umat Islam Indonesia, yang mulia Ustadz Adi Hidayat LCMA. Berikut penjelasan selengkapnya. Apa itu isbal? Isbal itu sederhananya adalah melebihkan pakaian di bawah mata kaki. Hadis isbal ini ilatnya, sebab Nabi menyampaikannya bukan karena pakaiannya, karena yang lain pun dengan pakaian yang sama tidak disoal, cuman karena kesombongan yang melekat pada orang itu, ingin pamer dengan keadaannya. Jelas di sini? Ini bagian yang pertama. Jadi ilat hukum yang disimpulkan terkait dengan kesombongan, pamer di sini. Perbedaan tentang hukum isbal tidak hanya terjadi saat ini, namun sudah ada sejak zaman dahulu. Para ulama empat madhab berbeda pendapat tentang hukum memanjangkan pakaian melebihi mata kaki atau isbal. Pertama, mayoritas ulama meliputi ulama madhab Hanafi, Syafi'i, dan sebagian ulama madhab Hambali menjelaskan memanjangkan pakaian melebihi mata kaki atau isbal hukumnya mubah. Syekh Ibnu Muflih menjelaskan, diriwayatkan bahwa Abu Hanifah mengenakan jubah mahal berharga 400 dinar dan beliau menjulurkannya. Dikatakan kepadanya, bukankah kita dilarang melakukan hal itu? Beliau berkata, larangan itu untuk orang sombong dan kita bukan bagian dari mereka. Sedangkan Syekh Al-Munawi dari Mazhab Syafi'i menuturkan, orang yang memanjangkan pakaian karena tujuan kesombongan berbeda hukumnya bagi orang yang memanjangkan bukan karena tujuan sombong. Senada dengan para ulama tersebut, seorang ulama mazhab Hambali bernama Ibnu Muflih menuliskan, memanjangkan sarung jika bukan bertujuan sombong hukumnya tidak apa-apa, dan pendapat ini merupakan pendapat lebih dari satu ulama mazhab Hambali. Kedua, sebagian ulama mazhab Maliki dan sebagian ulama mazhab Hambali yang lain menegaskan bahwa memanjangkan pakaian melebihi mata kaki hukumnya makruh. Syekh Al-Adawi dari mazhab Maliki mengatakan, tampaknya pendapat yang harus dipilih adalah bahwa memanjangkan pakaian sangat dimakruhkan. Senada dengan ulama mazhab Maliki itu, seorang ulama mazhab Hambali bernama Ibnu Qudamah juga menerangkan,
dimakruhkan memanjangkan gamis, sarung, dan celana. Ketiga, sebagian ulama mazhab Maliki yang lain menyatakan keharaman memanjangkan pakaian melebihi mata kaki. Syekh Al-Qarafi menjelaskan, haram bagi laki-laki melebihkan kedua pakaiannya melewati kedua mata kaki. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum memanjangkan pakaian melebihi mata kaki. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan sebagian ulama mazhab Hambali memperbolehkannya. Sebagian ulama mazhab Maliki dan sebagian ulama mazhab Hambali yang lain menyatakan kemakruhannya. Sedangkan sebagian ulama mazhab Maliki yang lain mengharamkannya. Dari ketiga pendapat tersebut, bahwa pendapat yang memperbolehkan memanjangkan pakaian melebihi mata kaki merupakan pendapat yang kuat. Apalagi para ulama yang memakruhkan atau mengharamkan rata-rata berpegangan pada hadis yang mutlak, seperti hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'bayn minal izari fa finnar." Sesuatu yang berada di bawah kedua mata kaki berupa sarung, tempatnya adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sementara ada hadis lain tentang permasalahan tersebut yang datang dengan redaksi muqayyad atau terbatas, seperti hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullahu ila man jarra thawbahu khayala." Allah tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Hadis Imam Muslim. Untuk memadukan kedua hadis tersebut, para ulama mendahulukan hadis yang muqayyad atas hadis yang mutlak. Dengan demikian, memanjangkan pakaian melebihi mata kaki tidak diharamkan jika tidak ada tujuan kesombongan. Kemudian ada sebuah hadis riwayat Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW menoleh ke Abu Bakar seraya mengatakan, "Barang siapa memanjangkan pakaiannya karena sombong, maka pada hari kiamat nanti Allah tidak akan melihat kepadanya." Mendengar hal itu, Abu Bakar bertanya, "Sungguh sarungku terkadang terjulur." Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lasta minhum." Kamu bukanlah termasuk dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Pada hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW mengecualikan Abu Bakar dari golongan orang yang pada hari kiamat nanti tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab mereka memanjangkan pakaiannya karena sombong. Dengan demikian, hadis tersebut memberi isyarat bahwa memanjangkan pakaian melebihi mata kaki tidak diharamkan jika tidak ada tujuan kesombongan. Wallahu a'lam bishawab.